Oke, kembali lagi kita akan menjelaskan apa itu sejarah. Sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skenario dari silsilah keluarga raja. Kata syajaratun kemudian diserap dalam bahasa Melayu berubah menjadi sejarah, dan bahasa Indonesia dengan menyebutnya dengan sejarah. Kata sejarah ini masih dalam arti yang semula, yaitu silsilah atau keturunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian sejarah menurut asal usulnya, keturunan atau silsilah, kejadian peristiwa yang benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambu, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kembali lagi saya jelaskan kepada konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jika kita kembali membaca definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah perilaku dari semuanya. Peran manusia sangat menurut selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahasa kekajian adalah sejarah manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari masa yang lalu selalu unsur ruang atau tempat tertentu. Kembali lagi saya jelaskan cara berpikir kronologi dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir kronologis, artinya berpikir secara sesuai dengan urutan atau waktu kejadiannya suatu peristiwa. Kembali lagi kita ke dalam cerita cara kronologis. Ada dalam kehidupan sehari-hari. Konsep berpikir kronologis ini sangat penting diperlukan jika kita ingin memecahkan masalahnya. Tanpa berpikir secara runtut atau berkeseimbangan dalam mendefinisikan suatu permasalahan, kita akan dihadapkan pada pemecahan masalah atau pemberian solusi yang tidak tepat. Secara etimologis, kata kronologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos berarti waktu dan logos berarti uraian atau ilmu. Untuk menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah sesuai urutan waktu kejadiannya, peristiwa sejarah diawali sejak keberadaan manusia di muka bumi. Lanjut lagi kita ke poin D. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia, dan kronos dia mempunyai artinya melintasi, melampaui, atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu. Kita jelaskan lagi ke poin D. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu syn yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu. Lanjut lagi kita ke
cara kehidupan dan hasil budaya masa prakarsa. Sebelumnya sebelum aksara yaitu tulisan, masa arkaikum, masa paleozoikum, masa mesozoikum, masa neozoikum. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Kita sebutkan unsur 1. Asal-usul bumi dan makhluk hidup. Bagaimanakah proses pembentukan alam semesta pertama kali para ilmuwan yakni bahwa awal mula tertentunya alam semesta. Lanjut lagi, kita ke seperti sekarang. Menurut teori geologis, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu masa arkaikum. Masa ini merupakan masa yang tertua, diperkirakan pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi yang masih menyerupai gumpalan bola gas. Ke poin 2, masa paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil, meskipun secara menyeluruh belum dapat dikatakan demikian. Lanjut lagi ke poin 3, masa Paleozoikum. Masa ini yang disebut juga zaman sekunder, zaman kehidupan kedua. Diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah semakin stabil. Lanjut lagi ke poin 4, masa Neozoikum. Pada masa ini hewan berukuran besar sudah melalui jauh berkurang. Masa ini dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Saya jelaskan apa itu zaman tersier. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal yang terpenting pada zaman ini adalah munculnya jenis primata seperti kera. 2. Zaman kuarter. Zaman ini dibagi ke dalam dulu kala, yaitu kala Pleistocene atau Diluvium, dan kata Holocene atau Alluvium pada kala berpikiran manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi. Kembali lagi kita ke poin B, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Secara umum, kedati telah memungkinkan munculnya dan berkembangnya manusia purba pertama keadaannya. Poin C, tenaga oksigen. Sementara itu tenaga oksigen yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi. Dan lagi perubahan iklim. Perubahan iklim berupa turunan muka laut sekitar 60-70 meter dari bawah muka semula karena bagian tersebut air dunia membeku, zaman glasial. Lanjut lagi ke masa prakarsa Indonesia, masa berburu dan pengumpulan makanan tingkat sederhana, budaya politik, asal usul manusia purba.
Zaman ini disebut zaman batu tua atau Plokotikum. Bahasa Yunani Plolos yang berarti purba dan litos. Dan ke poin B, karakteristik fisik manusia purba di Nusantara. Penelitian tentang sejarah kehidupan di bumi termasuk hewan dan tumbuhan zaman lampau yang telah fosil atau paleontologinya di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Eugene Dubai. 1. Megatropus, fosil manusia yang paling primitif yang ditemukan di Indonesia disebut Megathropus. Mesozoikus, menghapus, sering disebut manusia raksasa.